Shalom saudara yang kasih Tuhan, perkenalkan nama saya Pendeta Kuku Priyono. Saat ini saya melayani sebagai dosen penuh waktu di SDT IPJ yang ada di Batam, dan saya juga adalah salah satu dari beberapa rekan yang memulai merintis SDT IPJ ini di tahun 2005. Nah, saya sangat bersyukur sekali kalau Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja sampai dengan sekarang. SDT IPJ boleh berkembang dengan luar biasa dan juga sudah terakreditasi melalui Bank PT, dan semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini saya ingin membagikan satu bagian kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian terkait dengan panggilan pelayanan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ada satu buku yang sangat fenomenal yang berjudul The Purpose Driven Life. Saya rasa mungkin banyak di antara kita yang sudah mendengar atau bahkan membaca buku tersebut. Nah, saudara, di dalam buku tersebut diberitahukan ada 5 tujuan utama Tuhan membentuk atau Tuhan menciptakan manusia. Nah, salah satu dari yang 5 tujuan itu, saudara, adalah bahwa kita ini diasah untuk melayani. Nah, kalau kita bicara tentang pelayanan dan kita mengerti bahwa salah satu tujuan Tuhan membentuk kita adalah kita diperlengkapi atau kita diasah untuk melayani, maka mungkin kita juga akan mengatakan atau bertanya dalam model pelayanan seperti apa. Karena pada waktu kita berbicara tentang pelayanan, maka kita akan mengenal atau mendengar bahwa pelayanan bisa bersifat secara umum, keterlibatan kita di dalam pelayanan di gereja ataupun juga sehari-hari di dalam konteks kehidupan kita. Tetapi kita juga tahu bahwa ada panggilan pelayanan secara khusus. Bagaimanakah kita diperlengkapi dengan sedemikian rupa, kita dibentuk dengan sedemikian rupa untuk akhirnya kita bisa melayani Tuhan sepenuh waktu. Nah, saudara, ada banyak di antara kita yang mungkin merasakan atau mendengar atau bahkan mengalami Tuhan memanggil kita secara khusus untuk dibentuk dan diasah di dalam pelayanan seperti ini, sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. Nah, mungkin juga muncul di dalam diri kita atau di dalam pemikiran kita pertanyaan, kenapa kok saya harus menanggapi ini? Apa yang harus saya lakukan? Kenapa saya harus merenungkan dengan mendalam panggilan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan saya untuk melayani? Nah, saudara, di dalam kisah perjanjian baru kita mendengar atau kita membaca, kita mengetahui ada seorang tokoh yang luar biasa. Bahkan ada banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwa dia adalah the second founder of Christianity. Dia adalah pendiri kedua dari kekristenan yang bernama Paulus. Saya yakin semuanya kita mengerti atau mengenal kisah dari Paulus ini. Nah, saya belajar dari Paulus ini bagaimanakah dia bisa melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Bahkan di dalam pelayanan yang Paulus kerjakan, dia bisa mempengaruhi begitu banyak orang. Bahkan tulisan-tulisan Paulus mempengaruhi begitu banyak orang sampai kepada kita masa sekarang ini, dan bagaimanakah dia begitu melayani dengan setia sampai akhir kehidupannya. Apa yang ada di dalam diri Paulus yang kita bisa teladani, apa yang kita bisa dapatkan dari pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Saudara, saya ingin membacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-20 ayat yang ke-24. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, saudara, saya merenungkan secara pribadi dari bagian ini, dari Kisah Para Rasul pasal ke-20 ayat yang ke-24, bagaimanakah Rasul Paulus merespon tentang panggilan untuk melayani pekerjaan Injil di dalam kehidupannya. Yang pertama, saudara, dia menyadari dengan betul bahwa pelayanan pekerjaan Injil itu sangat penting. Bahkan jauh lebih penting
dibandingkan dengan kehidupannya. Paulus mengatakan bahwa dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Nah, saudara bisa memperhatikan bagaimanakah Paulus menganggap pelayanan pekerjaan Tuhan, pelayanan pemberitaan Injil menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan lebih penting dibandingkan dengan nyawanya. Artinya apa saudara? Bahwa kalau mungkin kebanyakan orang, kebanyakan kita lalu kemudian mulai mempertimbangkan banyak hal, bahkan pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan pada kita mau meresponi ke panggilan Tuhan, pertimbangan tersebut ada terkait dengan kehidupan kita, terkait dengan nyawa kita, dan lain sebagainya. Maka dari bagian ini kita belajar bahwa Paulus melihat pekerjaan Tuhan, melihat pemberitaan Injil, melihat pelayanan sebagai bagian yang sangat-sangat penting. Bahkan jauh lebih penting dibandingkan nyawanya. Yang kedua saudara yang saya dapatkan dari bagian ini, bagaimanakah Paulus begitu luar biasa di dalam menanggapi panggilan pelayanan untuk menyampaikan berita Injil atau pekerjaan Tuhan. Yang kedua saudara, bahwa Paulus melihat bahwa ada batas waktu. Selanjutnya dikatakan dalam firman Tuhan, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Paulus tahu bahwa di dalam kehidupan ini kita memiliki batas, kita memiliki waktu atau kita memiliki garis finish yang harus kita jalani. Kita tidak selama-lamanya ada di dunia ini. Kita tidak selama-lamanya bisa menjalani kehidupan kita. Ada satu batas akhir. Karena ada batas akhir ini saudara, maka pelayanan bukan saja menjadi sesuatu yang penting, tetapi juga menjadi hal yang mendesak untuk kita kerjakan. Kenapa mendesak? Karena kita tidak memiliki banyak waktu. Sehingga kita harus segera mungkin meresponi panggilan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memang ini sangat mendesak. Paulus mengatakan bahwa begitu mendesaknya sehingga ada batas waktu yang dia tidak bisa langgar itu. Ada garis akhir di dalam kehidupannya yang dia tidak bisa melanjutkan kembali kehidupannya di dunia. Bukankah kita juga demikian? Bahwa kita semua manusia, kita juga punya batasan dalam kehidupan kita. Kita punya garis akhir. Dan kita tahu bahwa kehidupan kita begitu singkat di dunia ini. Kita tidak tahu kapan kita akan menyelesaikannya. Kita tidak tahu kapan kita akan mengakhirinya. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Tetapi yang satu hal yang kita tahu bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, karena keterdesakan ini, oleh karena itu Paulus begitu meresponi akan panggilan Tuhan. Bukan saja dia melihat bahwa panggilan Tuhan ini adalah sesuatu yang penting untuk dia kerjakan, tetapi dia juga melihat bahwa panggilan Tuhan ini mendesak untuk dikerjakan. Karena dia tahu batas akhir yang ada di depan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupannya. Artinya memang kita tidak bisa selama-lamanya hidup di dunia ini. Nah, yang ketiga saudara yang kita bisa renungkan dari bagian ini, bagaimana Paulus begitu luar biasa meresponi panggilan Tuhan. Bukan saja dia melihat bahwa panggilan Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan lebih penting dibandingkan nyawanya. Bukan saja dia melihat bahwa panggilan Tuhan adalah sesuatu yang mendesak karena ada batas akhir di dalam kehidupannya. Tetapi saudara, Paulus melihat bahwa panggilan Tuhan ini penting sekaligus mendesak untuk diselesaikan, untuk segera diselesaikan. Selanjutnya Paulus mengatakan, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Saudara, Paulus mengerti dengan baik bahwa apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya pada waktu memang Tuhan menginginkan atau Tuhan mengasah dia untuk melayani pekerjaan Tuhan, pekerjaan Injil. Maka Paulus tahu bahwa pekerjaan ini, Injil ini, panggilan ini adalah sesuatu yang penting dan mendesak untuk segera diselesaikan. Segera diselesaikan. Dan untuk menyelesaikan itu, saudara, pasti dibutuhkan kesetiaan. Bukan semata-mata bicara tentang keberhasilan. Karena pada waktu kita menanggapi pelayanan atau menanggapi panggilan Tuhan untuk kita melayani pekerjaan Tuhan, bukan semata-mata bicara tentang keberhasilan, sekalipun itu menjadi bagian yang sangat kita rindukan. Tetapi bagaimanakah kita setia untuk menjalaninya, setia untuk menyelesaikannya di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita pada waktu menanggapi, kita tidak lagi terus kemudian menjadi orang yang ragu-ragu,
orang yang setengah jalan dan lain sebagainya, tetapi kita benar-benar menjalani dengan sepenuh hati kita. Oleh karena pekerjaan Tuhan, oleh karena panggilan yang Tuhan nyatakan di depan kita, harus diselesaikan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan menyampaikan sebuah ilustrasi yang saya dapatkan dari internet begitu ya. Pada waktu saya membaca-baca artikel, membaca-baca tentang panggilan pelayanan, saudara, saya mendapati ada seorang yang pernah menanyakan kepada Mother Teresa. Pada waktu Mother Teresa ditanya, engkau melayani orang-orang miskin yang ada di India. Engkau melayani begitu banyak orang-orang miskin yang ada di India. Tetapi tahukah engkau, Mother Teresa, bahwa ada begitu banyak orang-orang miskin yang ada di dunia ini? Sehingga pada waktu engkau melayani orang-orang miskin yang ada di India, bukankah apa yang kau kerjakan ini juga belum sepenuhnya berhasil karena ada begitu banyak orang-orang miskin yang ada di dunia ini? Nah, saudara, menarik apa yang disampaikan oleh Mother Teresa pada waktu dia mengatakan bahwa kalau saya melakukan bagian ini, saya melakukan panggilan ini bukan semata-mata supaya saya berhasil, tetapi yang saya lakukan adalah bahwa saya mau setia untuk menjalani panggilan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saya. Nah, saudara, biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Kita diasah untuk melayani Tuhan, dan dalam kaitan kita mengikuti atau meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus tahu bahwa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sangat penting, bahkan lebih penting dibandingkan nyawa kita. Dan panggilan Tuhan adalah sesuatu yang mendesak, sehingga kita harus mengerjakannya karena kita tahu bahwa ada batas akhir kehidupan kita. Dan panggilan Tuhan adalah sesuatu yang penting dan mendesak untuk kita segera menyelesaikan di dalam kesetiaan kita mengikuti panggilan Tuhan tersebut. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Tuhan yang akan menolong kita sekalian. Mari kita meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita untuk bersama-sama dibentuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.